نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Alhamdulillah, sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami sedikit memaparkan beberapa hal, terutama terkait salah satu rukun yang sangat penting ya di dalam salat kita, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi tadi siang kemarin siang Ketua DKM ketika kami menuju underground ketemu Bapak siapa lupa saya, kemudian disuruh ngisi di Masjid Baitur Rahman kami ini. Kami minta izin kepada bapak-bapak sekalian, insya Allah kita akan sedikit membahas terkait surah Al-Fatihah. Mungkin tidak terlalu dalam karena di sini menyelami, mungkin tidak terlalu dalam ya, hanya tepiannya saja, tidak sampai ke dasar. Terkait dengan surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang diturunkan secara utuh. Surah lain yang diturunkan secara utuh itu ada surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Dan kebanyakan surah yang diturunkan adalah terpisah-pisah. Al-Fatihah merupakan salah satu yang diturunkan secara menyeluruh dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama akan kita bahas, bahwasanya Al-Quran itu akan memberi petunjuk dan memberikan kabar gembira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Barang siapa yang baca Al-Quran maka dia akan yang pertama mendapat petunjuk, kemudian yang kedua akan mendapatkan kabar-kabar gembira melalui Al-Quran. Sebenarnya hak Al-Quran itu sangat banyak, akan tetapi para ulama setidaknya merumuskan 6 hal. 6 saja. Yang pertama apa? Membaca. Yang biasa kita dengar apa aja? Membaca, kemudian menghafal, kemudian mentadaburi, mengamalkan, mengajarkan. Ya. Kira-kira ada nggak yang terlewatkan? Hal yang paling utama yaitu mengimani Al-Quran. Nah, ini para ustadz biasanya terlewatkan. Yang pertama kita harus beriman dulu dengan Al-Quran. Pertanyaan kepada diri kita semua, apakah kita sudah beriman dengan Al-Quran? Yakin dengan Al-Quran? Yakin 100%? Yakin. Karena harus beriman, karena merupakan salah satu rukun iman. Kita harus benar-benar beriman, jangan setengah-setengah. Kita beriman kepada Al-Quran sama dengan iman kita kepada Allah, sama juga kepada iman kita kepada Rasul-Rasul Allah, malaikat. Nah, ini yang kurang dari kaum muslimin sekarang. Tidak yakin dengan Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran ya diabaikan. Karena itu tanpa adanya mad, tanpa adanya gunnah sempurna seperti membaca Al-Quran. Jadi yang membedakannya itu dengan mad. Kemudian yang keempat, beliau terkadang mengeraskan dan terkadang memelankan bacaannya. Kemudian yang kelima, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terkait dengan nomor 5 ini, Rasulullah SAW apabila mendengar atau membaca ayat azab, beliau berlindung. Apabila beliau membaca atau mendengar ayat rahmat, beliau meminta rahmat. Kemudian apabila beliau membaca ayat-ayat persaksian, beliau mengucapkan persaksian dan seterusnya. Kemudian beliau juga senang dibacakan Al-Quran dari orang lain. Jadi Al-Quran itu dibaca dan diperdengarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan ketika diminta kepada para sahabat, tolong bacakan kepadaku ayat ini. Sahabat bertanya, bukankah Al-Quran diturunkan untukmu wahai Rasulullah? Kenapa kami harus membacanya untukmu? Kemudian Rasulullah menjawab, aku senang ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan untukku. Makanya ketika ada orang baca Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u, mendengarkan dengan sebaik-baiknya, kemudian diam. Selanjutnya yaitu membaguskan atau memperindah bacaan Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum.
perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah, di sini ada dua persepsi. Ada yang mengatakan bahwasanya kita harus memperbagus bacaan kita, suara kita ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan bahwasanya justru Al-Quran itulah yang akan memperindah suara kita. Jadi Al-Quran itu sudah indah, sehingga tidak perlu diperindah lagi. Yang butuh diperindah adalah suara kita, yaitu kita membaca Al-Quran supaya suara kita menjadi indah. Demikian. Kemudian selanjutnya terkait dengan susunan ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Yang pertama ya, terkait apakah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Kemudian apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah lainnya atau bukan. Setidaknya kita mengambil dari mazhab, dari segi fikihnya saja. Yang pertama dari mazhab Hanafiyah, bahwasanya pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi, Al-Fatihah bukan bismillah bukan termasuk dari bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi awal ayat dari Al-Fatihah dalam mazhab Hanafi adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga Malikiyah, ya. Jadi tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Bahkan Imam Malik memakruhkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam sholat dimakruhkan ya. Kalau di luar sholat tidak. Mazhab Maliki ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat itu dimakruhkan. Dalil mereka adalah hadis Abu Hurairah, ketika disuruh baca, Allah akan menjawab permintaan-permintaan kita. Jadi ada hadis pernah dengar, jadi 6 bagian untuk Allah, 6 bagian untuk hambanya. Nah, dari sini diketahui bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah. Ini dalil dari Malikiyah ya. Kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah, sehingga Imam Syafi'i itu mewajibkan ya, harus baca Bismillahirrahmanirrahim dan disunnahkan untuk jahar. Kalau mazhab Hanabilah tidak disunnahkan jahar atau disirkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu baru dijaharkan. Kalau Syafi'i dari awal sampai akhir dijaharkan. Nah, sedikit catatan untuk Hanafiyah, semua bismillah di dalam Al-Quran tidak termasuk dari bagian surah, termasuk juga Malikiyah. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, yang termasuk basmalah yang termasuk di dalam bagian dari surah, yaitu hanya ada pada satu surah, yaitu surah An-Naml ayat 30 ya. Nanti bisa dibaca dalam kisah Ratu Bilqis, kisah Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terkait dengan Hanabilah, alasan mereka menetapkan Al-Fatihah di awal bagian Bismillah bagian dari Al-Fatihah, karena para sahabat menuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam mushaf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tertulis, berbeda dengan surah-surah lain, ada yang tertulis, ada yang tidak. Sehingga Imam Ahmad menganggap bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Fatihah. Nah, ini bagi kita ya, karena di mushaf di Indonesia, mushaf Depak, kebanyakan hampir semuanya menulis atau menyusun nasakh surah Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah bagian dari surah Al-Fatihah, yaitu sebagai ayat pertama. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas terkait dengan aib-aib dalam baca Al-Quran. Jadi yang pertama itu setidaknya ada 9 ya. Itu yang pertama seperti orang yang mengunyah gumpalan daging. Gimana kita makan daging? Nah, itu tidak diperbolehkan. Nanti bisa dicoba sendiri ya yang mana. Kemudian yang kedua, mengeluarkan huruf pada pangkal tenggorokan. Jadi semuanya dari sini keluar huruf. Sebenarnya huruf ada dari 17 makhraj ya, atau secara umum 5 makhraj, akan tapi semuanya keluar dari sini. Kemudian yang ketiga itu membaca dengan membengkokkan rahang. Biasanya teman-teman kita ini yang daerah Melayu
Melayu ya. Kalau kita baca ini bengkok semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi membengkokkan rahang. Kemudian juga membaca dengan suara bergetar. Selanjutnya memanjangkan huruf yang bertasydid seperti iya, iya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian memotong-motong mat. Contoh memotong mat walam do. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi menjadi banyak matnya. Yang benar bagaimana? Walam do saja. Selanjutnya memanjangkan gunnah. Tadi memotong mat, kalau sekarang memanjangkan gunnah. Jadi gunnah itu ada kadarnya, tidak boleh terlalu panjang. Selanjutnya aib yang sering terjadi yaitu menghilangkan getaran pada huruf ro. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, ro jadi wow. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran kita capek mendengarnya ya. Selanjutnya kita akan sedikit mempelajari terkait dengan cara wakaf pada surah Al-Fatihah. Jadi secara umum di dalam Al-Quran itu ada 3 cara wakaf. Yang biasa kita gunakan yang mana? Yang pertama, ada di sukunnya, itu ketika ada huruf mad, kan kita sukunkan semua, kita matikan. Sukun itu artinya mati atau berhenti. Kayaknya harus berdiri ini. Jadi sukun itu berhenti. Lawannya sukun adalah harokat ya. Harokat kan bergerak. Sukun. Kalau harokat bergerak. Nah, kalau harokat ada fathah, kemudian dhammah, kemudian ada apa? Kasroh. Kalau sukun harokat atau bukan? Harokat sukun. Pernah dengar? Pernah dengar harokat sukun? Tidak guys. Artinya sukun ini bukan harokat. Jangan sekali-sekali menyebutkan sukun adalah harokat ya. Nah, kebanyakan kita mensukunkan atau mematikan. Contoh yang hari disukun itu Bismillahirrahmanirrahim. Harokat huruf mimnya apa? Ar-Rahimi, kasroh ya. Kan, tapi kita matikan Rahim. Nah, yang kedua ini dengan ar-raw, membaca dengan sebagian harokat. Jadi kalau suara kita satu dibagi menjadi 3/4. 3/4 dari suara kita. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh wakaf demikian, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wakaf dengan ar-raw namanya. Contoh yang lain, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, boleh gitu. Kemudian yang terakhir yaitu al-ishmam, yaitu hanya isyarat memoyongkan bibir. Seperti mengucapkan dhammah kan, tetapi tanpa suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti kita praktek ya. Sedikit biar cepat. Lagi ya. Nah, ini kita praktek. Jadi yang pertama, yang hari ini sukun, dia boleh fathah, boleh dhammah atau kasroh. Jadi semua harokat yang berujung, semua huruf yang berakhiran dengan fathah, kasroh, dhammah bisa dimatikan. Akan tetapi untuk ar-raw hanya bisa untuk yang dhammah dan kasroh, sedangkan al-ishmam hanya boleh untuk yang dhammah. Nah, kita prakteknya di Bismillahirrahmanirrahim ini ada 4 cara wakaf. Yang pertama ari sukun 2 harokat, ari sukun 4 harokat, ari sukun 6 harokat, dan ar-raw. Ada yang mau praktekkan? Tadi sudah kami contohkan. Yang 2 harokat kami contohkan satu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, 2 harokat, ar-rahim, kemudian ar-rahim, kemudian ar-raw, ar-rahim. Demikian. Untuk alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini gampang ya. Sama semua seperti biasa. Jadi kalau kita wakaf dengan 2 harokat, kita harus wakaf dengan 2 harokat semua sampai kita shadaqallahul azim. Jadi tidak boleh ganti jadi dari 2 menjadi 4, tidak boleh ya. Ar-Rahimi sudah.
Maliki yaumiddin. Ada yang mau coba? Silakan. Maliki yaumiddin. Nah, yang 4 harokat. Maliki yaumiddin. Masih 2 itu, 4 harokat. Maliki yaumiddin. Nah, yang 6. Maliki yaumiddin. Tidak bergetar. Maliki yaumiddin. Nah, satu lagi ar-raum bagaimana? Maliki yaumiddin. Harus ada maliki yaumiddin. Tapi tidak sempurna ni, tapi ni. Nah, itu boleh. Ya. Selanjutnya. Nah, ini iyyaka na'budu. Silakan dibaca. Iyyaka nasta'in. Panjang dua harokat dulu. Panjang dua harokat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari nasta'inu, Nasta'in ihdinas siratal baca ini dulu. Fokus iya Yang kan. nomor 2. Oh iya. Yang 4 harokat. Sekarang yang 4 rokat agak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari nasta'innya, ya ibtida'nya dari nasta'in ya. Ar-raum sekarang Nasta'in. Nah, mantap. Masya Allah. Sekarang ismam 2 harokat. Nasta'inu. Enggak. Kalau ismam tanpa ada suara, hanya bibir. Kalau 2 harokat nasta'in. Kalau 4 harokat nasta'in. Kalau 6 harokat nasta'in. 2 harokat ismam.